Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya aku ngupload video di YouTube, dan itu pun karena tugas. Di dalam video ini kita akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada cara berpikir kreatif, poin industri, siklus hidup produk atau usaha atau bisnis. Semua itu akan kita bahas di dalam video ini. Kita langsung saja yang pertama. Dalam berpikir kreatif kita memerlukan metode di dalamnya. Salah satu metodenya yaitu curah pikiran. Curah pikiran ini maksud adalah ide bisnis dengan cara menuliskan apa saja yang terlewatkan atau terlintas dalam pikiran Anda. Kalian bisa lihat contoh orang yang berpikir kreatif di video ini, dan aku udah tulis link di bawah ini. Sebenarnya yang ada di video itu adalah dosenku. Berawal dari mata kuliah kewirausahaan juga, dia diwajibkan untuk memproduksi sesuatu produk untuk dipasarkan. Karena dia tinggal di Bogor, awalnya dia survei produk apa yang akan dia kelola. Akhirnya dia menemukan komoditas yang cocok untuk di daerahnya, yang sangat khas di daerah Bogor, yaitu kacang bubur. Awalnya dia membuat susu kacang bubur karena daya simpannya yang jadi masalah atau expired date. Daya simpan susu kacang bubur itu cuma 3 hari, jadi itu jadi masalah. Sedangkan dosen saya itu sibuk kuliah, jadi tidak mungkin produksi susu kacang bubur itu terus menerus. Dia berpikir bagaimana caranya menciptakan produk yang pas untuk saat itu. Jadi dia berhasil menciptakan yogurt kacang Bogor karena daya simpan susu yang difermentasi itu akan lebih lama. Di sana dia menjelaskan seperti itu. Pada Oktober 2015, dia dan kawan-kawan, dosen saya itu dan kawan-kawannya memproduksi produk baru karena produk yogurt kacang Bogor itu udah nggak bagus lagi di sana. Jadi dia menciptakan produk baru yaitu yogurt beras. Sempat hits, tetapi kembali ke permasalahan yang tadi, yaitu daya simpannya tidak lama, cuma 2 minggu. Sedangkan dosen saya itu sibuk karena sedang melanjuti S2. Pada bulan Februari 2016, dosen saya itu menemukan ide yang paling bagus menurut dia, yaitu yogurt talas. Karena talas Bogor yaitu salah satu komoditas yang termasuk komoditas yang paling laris atau paling sering ditemui di kota Bogor. Itulah contoh proses berpikir kreatif, cerita singkat dari dosen aku. Satu hal yang aku tahu, berpikir kreatif itu sulit. Materi yang kedua, poin industri. Poin industri adalah diagram yang menggambarkan produk turunan dari suatu komoditas. Contohnya, tanaman pisang. Tanaman pisang tadi dibagi menjadi 5 bagian: akar, batang, daun, bunga, dan buah. Buah tadi dibagi lagi menjadi 2, yaitu mentah dan matang. Setiap bagian yang kita pecah dari tanaman pisang tadi, kita bisa menghasilkan produk yang kreatif dan siap dipasarkan. Kita masuk ke materi yang ketiga. Siklus hidup produk atau bisnis atau perusahaan sebenarnya dibagi menjadi 4, tapi aku mengambil 1, yaitu masa decline tentang perusahaan Nokia. Nah, sebenarnya Nokia Elektronik sudah mengalami percobaan dalam waktu 15 tahun. Dalam tahun 1970-an, Nokia mengembangkan telepon seluler. Pada 1981, Nokia berhasil meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephone atau NMT, yaitu jaringan handphone analog pertama. Pada tahun 1990-an, Nokia menjadi produk nomor 1
karena munculnya telepon Global System for Mobile Communication. Kalau tadi jaringan yang bersifat analog, kalau yang sekarang GSM itu jaringan handphone yang digital. Nokia memiliki keunggulan di hardware, tapi tidak di software. Android atau iOS, menurut orang itu lebih unggul, jauh lebih unggul. Nokia usaha bangkit. Dia berkembang, cari cara untuk bertumbuh. Akhirnya dia beraliansi dengan Microsoft. Sayangnya, setelah beraliansi diumumkan, saham Nokia malah jatuh 14%. Dominasi Nokia di pasar smartphone pun runtuh. Tentu itu belum jadi vonis mati bagi Nokia. Sampai situ saja. Nokia Sometimes I say that. Sudah 3 materi yang saya sampaikan. Semoga itu semua bermanfaat untuk yang melihat video ini. Saya Yasef Alkopa. The good days we had, but there were bad days too.